Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aro'anna julusakunna lam takun murattaban wal an ratibna julusakunna wado'na ma amamakunna fil adraj wa illam tajidnaha wado'naha alal makatib murattabatan. Taib tafaddalna. Maza darsukunal ana? Darsunal ana al-aqaid. Maza? Al-aqaid. Kama arafna nahnul ana fitari atasi asyar min syawal sanata alfin wa arba'imiyatin wa saba'in wa arba'ina hijriyah. Alaisa kajalik? Wa kama arafna nahnul ana fitari asabi' min abril sanata alfin sanata alfaini wa sittin wa isrina miladiyah. Alaisa kajalik? Man mudari satakunal hakikiyah fi hajihil maddah. Wa man mudari satakunal hakikiyah fi hajihil hissah. Taib ismah nali an akuna badilatan minhum mali tajris hajihil maddah wa fi hajihil hissah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Afifah Tritami. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Afifah. Dapat dimengerti anak-anak? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, Ibu ingin mengulangi pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang malaikat. Ibu ingin bertanya, ada berapa malaikat yang wajib diketahui? Ya kamu? Ya benar, ada 10 malaikat. Di antaranya ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ke-10 ini wajib kita ketahui. Dan Ibu ingin bertanya lagi, rukun iman keberapa? Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya kamu? Ya, kamu benar. Rukun iman yang kedua. Baiklah anak-anak, Ibu rasa kalian sudah mengerti tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang rukun iman yang kedua. Sekarang Ibu akan memberitahukan kalian pelajaran baru, yaitu tentang rukun iman yang ketiga, yaitu kitab-kitab Allah. Apa anak-anak? Kitab-kitab Allah.
Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa itu kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Dengan adanya kitab-kitab Allah, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan adanya kitab-kitab Allah, kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kitab-kitab Allah, kita dapat berusaha keras agar mengerti kehidupan dunia. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada para rasul sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada para hamba-hambanya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus beriman kepada kitab-kitab Allah dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat kita. Secara singkatnya, kitab-kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selalu berada di jalan yang benar. Dan yang perlu kalian ketahui juga, kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Dapat dipahami anak-anak? Baiklah anak-anak, yang perlu kalian ketahui juga, kitab-kitab Allah diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisikan tentang hukum kepercayaan dan kepercayaan kepada yang benar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Kedua, kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisikan tentang doa, zikir, dan nasihat-nasihat. Bahasa yang digunakan dalam kitab Jabur adalah bahasa Ibrani. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil.
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisikan tentang seruan kepada umat manusia agar selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang digunakan dalam kitab Injil adalah bahasa Suryani. Kitab yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang berisikan tentang penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Bahasa yang digunakan dalam kitab Al-Quran adalah bahasa Arab. Dapat dimengerti anak-anak? Baiklah anak-anak, sekarang perhatikanlah apa yang ada di papan tulis ini, lalu bacalah secara perlahan. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan saja. Dimengerti anak-anak?
Baik anak-anak, apakah ada yang dipahami? Afwan, baik anak-anak, apakah ada yang tidak dipahami? Baiklah jika tidak ada. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan apa yang ada di papan tulis ini. Kalian hanya perlu simak dan perhatikan saja. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti. Al-Aqaid, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selalu berada di jalan yang benar. Kitab-kitab Allah ada 4. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, sekarang keluarkanlah buku tulis kalian masing-masing dan alat tulis kalian. Lalu catatlah apa yang ada di papan tulis ini. Silakan. Baik anak-anak, selagi kalian sedang menulis, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jika ada yang nama disebutkan, silakan angkat tangan tanpa bersuara. Azkia Asifah Zahra. Oke. Berarti dia izin ya?
Alika Nurul Fajriyah, Anasya Raina Azhar, Arina Mufidah, Asyila Putri Nadiza, Azhara Latifah Rahmadani, Askia Nurfaiza, Dilah Nindayani, Fahnari Hadatul Aisyah, Garlin Nurlian, Kaisya Huria Saipullah, Mijani Fajriyah Haki, Mufida Adnan, Nabila Khairun Nisa Azhara, Raisa Marsa Ursula, Raisa Arkana Ilahu Baik, Rifda Saukia, Sahla Amtaza, Salva Septima, Saskia Priska Imelda, Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai menulisnya? Sudah. Baiklah, Ibu akan memilih salah satu di antara kalian untuk membacakan materi yang sudah kalian tulis. Rifda, silakan kamu baca dengan suara yang lantang. Al-Aqar, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selalu berada di jalan yang benar. Kitab-kitab Allah ada 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, terima kasih Rifda. Baiklah anak-anak, sekarang kalian kalian baca buku tulis kalian masing-masing, lalu pahami apa yang sudah kalian tulis. Untuk mempersiapkan pertanyaan dari jawaban Afan, untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang akan Ibu berikan. Silakan.
Baiklah anak-anak, waktu membaca sudah habis. Kalian simpanlah alat tulis kalian masing-masing dan buku tulis kalian masing-masing di laci meja kalian masing-masing. Udah. Baiklah, Ibu akan memberikan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah secara singkat? Ya kamu, silakan kamu jawab. Kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia, agar berada pada jalan yang Ya, kamu benar. Ini hadiah. Apa nih hadiah buat kamu? Baiklah, pertanyaan yang kedua. Rukun iman keberapa? Iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, kamu. Ya, kamu benar. Ini hadiah buat kamu. Baiklah, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada 4 nabi tertentu.
Silakan kamu. Kita zabur kepada Nabi Musa, kita zabur kepada Nabi Musa, kita zabur kepada Nabi Daud, kita tunjuk kepada Nabi Isa, dan kita Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya, jawaban kamu benar. Ini hadiah buat kamu. Terima kasih. Sama. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan nama-nama nabi yang diturunkan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kamu belakangnya. Afan, bukan itu ya. Tidak apa-apa. Saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan nama-nama nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab-kitab tertentu. Ya. Nabinya saja. Ya, kamu benar. Nih, ini dia buat kamu. Pertanyaan yang kelima. Siapakah menerima kitab Al-Quran? Ya, kamu? Ya, kamu benar. Ini hadiah buat kamu. Iya, sama-sama. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu berpesan kepada kalian agar kalian teruslah belajar dimanapun dan kapanpun, baik di dalam kamar ataupun di luar kamar. Terus ulangi pelajaran-pelajaran yang kemarin dan selalu giat belajar. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian untuk sehari-hari dan sebagai sahabat kalian sehari-hari. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kesalahan, baik dari perkataan ataupun perbuatan, kita sudahi pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Nggak mau back teponya. Nggak tahu ah.